hari ini saya akan menyampaikan tentang keintiman dengan Tuhan. Sewajarnya, orang kalau berhubungan intim itu nggak mungkin di depan umum. Amin. Suami istri kalau mau berhubungan intim pasti kunci pintu di dalam kamar. Kecuali satu rumah nggak ada orang, cuma Anda aja. Berarti dari mulai ruang tamu sampai kamar tidur sampai dapur itu lapangan terbang Anda. Tapi sewajarnya tidak ada orang yang berhubungan intim di tempat terbuka, di tempat ramai. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita pengen punya hubungan intim sama Tuhan, kita perlu punya tempat yang namanya tempat sunyi. Kita perlu pergi ke tempat-tempat sunyi di mana kita bisa sendirian dengan Tuhan. Saya sama suami saya kalau siapin firman, saya tidak pernah mau satu ruangan dengan suami saya. Kenapa? Karena Pak Jojo ini multitasking. Dia lagi siapin firman, tahu-tahu bisa angkat telepon, tahu-tahu bisa Zoom, tahu-tahu orang mau konseling, jadi dia diganggu terus sama orang. Kalau saya siapin firman, handphone saya tengkurepin. Mau bergetar 1000 kali saya nggak angkat. Dan kalau saya siapin firman, saya harus sepi. Jadi saya selalu bawa iPad saya, turun ke bawah, dan saya sendirian. I love quietness. Tempat terindah bagi saya tuh kesunyian. Jiwa saya tuh suka ketenangan. Saya gak suka hiruk pikuk, makanya saya jarang ke pesta kalau gak terpaksa. Pesta pernikahan sangat amat jarang datang. Saya sukanya melayat. Kalau ada yang meninggal saya datang. Tapi kalau nikah belum tentu saya datang. Saya suka tempat sunyi yang gak berisik. Makanya heran ya, Ibu Heni kok khotbahnya teriak-teriak. Nah itu bukan saya tuh, udah pasti Roh Kudus yang mengurapi. Karena aslinya saya tenang. Jadi saya gak suka berisik. Lagu berisik pun saya gak suka. Metal gitu saya gak suka. Dan saya menemukan di dalam kesunyianlah kita bisa jujur sama Tuhan. Nggak ada kepalsuan. Kita nggak perlu jaim. Kita nggak perlu berpura-pura dan munafik. Kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Pernah suatu kali saya di kamar mandi, kan saya suka cerita, saya suka nyembah di kamar mandi. Saya tuh kalau di kamar mandi suka ngarang-ngarang lagu. Ala saya sendiri, ala Daud gitu loh. Saya kalau di kamar mandi shower itu saya mulai bermazmur. Tuhan hidupku milikmu, segala yang ku miliki darimu. Wah saya nyanyi, sembarangan nyanyi. Tiba-tiba suara hordeng bunyi, srek, saya langsung berhenti. Semua lagu hilang. Ada suami saya. Jadi saya menemukan tempat sunyi itu tempat terbaik kita bisa intim sama Tuhan seintim-intimnya. Kita bisa nangis, kita bisa teriak, kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Dan di dalam kesunyian kita bisa rasakan Tuhan. Kita bisa dengar Tuhan. Bicara lewat hati kita. Berbisik lewat rohnya. Di saat kita stres, tiba-tiba Roh Kudus itu bisa bisikin sesuatu, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Yang pernah ngalamin itu lambaikan tanganmu. Dengar, itu sangat berharga. Tidak ada tempat yang jauh lebih indah daripada hadiratnya. Anda harus punya tempat sunyi. Boleh suka kumpul sama teman-teman,
makan-makan, ngobrol. Aduh, saya juga sayang sama teman-teman. Saya juga sayang sama orang-orang yang kami pimpin di gereja ini. Saya suka cita kalau bisa duduk ngobrol sama singer-singer, sama pemusik, sama tim care, sama pelayan Tuhan di gereja ini. Saya senang. Tapi ada waktunya, Anda harus ngerti gini. Keintiman dengan Tuhan adalah sumber kekuatan. Keintiman hanya bisa terbangun dalam kesunyian. Orang yang selalu sibuk, pasti tidak intim sama Tuhan. Lukas 5 ayat 16 dikatakan gini, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Satu lagi, Lukas 4 ayat 42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Lihat, baik siang, malam, pagi, Yesus selalu cari tempat sunyi. Seperti Daniel yang berdoa sehari 3 kali. Di setiap kesempatan di hidup kita, di tengah-tengah kesibukan kita, jangan hanya terpattern pagi-pagi benar. Tapi kapanpun dan dimanapun Anda punya waktu, pasti bisa punya waktu kalau Anda bikin waktu. Anda harus cari Tuhan. Tidak perlu lama. Tidak perlu susah payah. Tuhan hanya sejauh doa. Kalau gereja dulu pernah mengajarkan, gereja zaman dulu mengajarkan, mau ketemu Tuhan saat teduh itu harus ditata dari mulai halaman, bait suci, ya baru ruang kudus, ruang maha kudus gitu ya. Kita harus bahasa roh dulu, baca 1-2 ayat, mulai lagu penyembahan ucapan syukur, lagu setengah ngangkat, setengah paling ngangkat, baru ngangkat. Lama banget mau ketemu Tuhan. Keburu ngantuk gak saudara? Bagaimana kalau kita sibuk? Saya kasih tahu, Tuhan cuma sejauh kamu panggil dia. Anda lagi kerja, seperti saya sering. Kata-kata, tiba-tiba Roh Kudus jamah saya. Saya diam, pejam mata, saya panggil. Ya Tuhan, thank you Lord. Bapa terima kasih. Tuhan baik. Thank you. Cuma sejauh itu. Saya langsung rasakan Tuhan. Sekejap menutup mata, saya dapat rasakan Tuhan. Kalau Anda biasa bergaul dengan Tuhan, Tuhan tidak jauh. Dia dekat di hatimu. Mari belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Di dunia ini, kita tidak akan dapat bertahan tanpa hubungan dengan Tuhan. Yesus ngajarin kita bagaimana di tengah-tengah setiap kesibukannya melayani, di mana begitu banyak orang ingin mendapatkan sesuatu dari Yesus, ingin menjamah dia, ingin didoakan dan lain sebagainya. Yesus selalu memastikan dia pergi ke tempat sunyi. Di tengah-tengah kesibukanmu, ambil waktu 5-10 menit, panggil Tuhan. Yesus ngajarin kita gini dalam Matius 6 ayat 6. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saya kasih tahu, doa bukan untuk dipamerkan. Doa adalah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sederhana yang Yesus ajarkan. Waktu kamu mau doa, jangan lakukan untuk dilihat orang. Apa maksudnya kamu masuk ke kamar dan tutup pintu? Kamu harus punya tempat sunyi di mana gak ada orang yang lihat kamu dan cuma ada kamu sama Tuhan. Sekali lagi, ketika cuma ada kita dengan Tuhan, kita bisa ngomong apa aja. Saya agak terganggu kalau suami saya bangun. Jadi kalau dia belum bangun, saya masih bisa duduk di ranjang dan berdoa. Tapi ketika Jojo mulai, saya dengar dia pakai sendal mau ke toilet, saya langsung berhenti. Karena kurang asik ketika ada yang ganggu kita lagi intim, benar gak sih? Anda harus pastikan biarpun suami istri, Anda punya tempat sunyi sendiri. Saya mau bahas, belajar dari hidup Tuhan Yesus. Apa yang menjadi buah dari keintiman dengan Tuhan? Buah dari keintiman dengan Tuhan yang pertama adalah belas kasihan. Katakan belas kasihan. Yesus itu punya belas kasihan akan jiwa-jiwa. Ada ayat yang berkata gini, ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Nah, waktu kita dekat dengan Tuhan, apa yang jadi isi hati Tuhan itu jadi kerinduan kita. Belas kasihan Yesus akan jiwa-jiwa. Mari lihat Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Satu lagi Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang kita bisa baca tentang bagaimana Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Belas kasihan menjadi kunci setiap mujizat yang Yesus lakukan.